Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dityaningrum dengan NIM 22070160035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai psikologi gerontologi. Nah, yang pertama mari kita bahas dulu apa itu gerontologi. Gerontologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata geron atau geronto yang bermakna orang tua dan logos yang bermakna ilmu. Nah, gerontologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai orang tua atau orang yang sudah lanjut usia. Proses menua merupakan hal yang pasti. Seluruh makhluk hidup akan mengalami periode tersebut jika mereka diberikan umur yang panjang. Nah, proses menua ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu proses nyata yang ditandai dengan perubahan yang terjadi secara berkala, baik secara fisik, psikologis, sosial emosional, kognitif, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, berikut beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang berkaitan dengan panjangnya usia. Yang kedua yaitu perubahan kesehatan pada usia lanjut. Faktor-faktor yang berkaitan dengan panjangnya usia. Menurut Harlock, lanjut usia menjadi akhir siklus dari perkembangan manusia. Masa di mana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, aman, nyaman, serta ingin menikmati masa pensiun bersama anak dan juga cucu dengan penuh kasih sayang. Usia lanjut dapat dipengaruhi oleh faktor kualitas hidup. Hal ini menekankan pada kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan para lansia semasa usia muda. Nah, menurut teori Palmer 1965 dan Lemon et al. 1972, bahwa suatu proses penuaan yang sukses bergantung dari bagaimana seorang lansia merasakan suatu kepuasan dari aktivitas yang dilakukan dan merasa senang untuk mempertahankan aktivitas tersebut. Nah, berikut terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan panjangnya usia dalam Sudirman SP 2011. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Rata bahwa perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat kematian pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Nah, yang kedua adanya mobilitas fisik, di mana orang yang aktif cenderung memiliki usia yang lebih panjang karena pergerakan badan yang membuat seseorang merasa untuk lebih kuat secara fisik. Nah, yang ketiga yaitu adanya pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan baik, mereka cenderung memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Pendidikan yang dimiliki memacu seseorang untuk berpikir lebih banyak dan memiliki pengetahuan hidup yang cukup. Nah, yang selanjutnya yaitu pekerjaan. Seseorang memiliki pekerjaan tingkat stres yang relatif kecil, maka hal tersebut berhubungan dengan kualitas hidup yang berpengaruh terhadap panjangnya usia. Sehingga apabila terdapat seseorang semasa mudanya atau sebelumnya memiliki pekerjaan yang tingkat stresnya relatif kecil, maka itu akan mempengaruhi panjangnya usia seseorang. Akan tetapi apabila seseorang yang cenderung memiliki pekerjaan tingkat stres yang cukup tinggi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap panjangnya usia karena dimana mereka merasa stres ataupun tertekan dalam kerjaannya tersebut. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas. Orang yang lebih aktif seperti bekerja ataupun olahraga, maka akan memiliki usia yang lebih panjang daripada orang yang banyak menganggur ataupun sudah pensiun. Dijelaskan pula dalam buku Chavanagh edisi ke-7 beberapa faktor yang mempengaruhi panjangnya usia seseorang. Yang pertama yaitu ada genetika. Faktor genetik berperan penting dalam menentukan usia seseorang. Gen dari susunan keluarga terdahulu memainkan peran yang signifikan terhadap usia dengan menyumbang 25%. Selanjutnya yaitu ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap usia seseorang. Nah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan, beberapa peneliti pula menyebutkan bahwasannya seseorang yang tinggal di lingkungan keluarga akan merasa lebih aman, percaya diri, serta perasaan bahagia di mana mereka dapat tinggal bersama keluarga. Sedangkan
lansia atau seseorang yang tinggal di sebuah panti seringkali akan merasa kesepian, kepercayaan diri yang kurang, merasa tidak disayang, sehingga dapat menyebabkan tekanan terhadap diri, terutama terhadap usia. Nah, faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang seperti olahraga, merokok, lingkungan sosial, penyakit, dan juga lainnya. Yang terakhir yaitu adanya perbedaan etnis. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan etnis. Belum banyak studi yang dilakukan, akan tetapi banyak yang berpendapat bahwasannya etnis memiliki pengaruh terhadap panjangnya usia. Dijelaskan bahwa orang Amerika keturunan Afrika cenderung memiliki hidup yang lebih lama dibandingkan dengan orang Amerika keturunan Eropa. Hal tersebut dikarenakan cakupan kesehatan orang Amerika keturunan Afrika lebih baik dibandingkan dengan orang Amerika keturunan Eropa. Nah, dalam Sudirman 2011 juga dijelaskan bahwa orang yang memiliki kulit putih lebih panjang usianya dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan kesehatan pada dewasa lanjut. Usia lanjut merupakan suatu fase di mana seseorang mengalami kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berdampak pada kelemahan organ, kemunduran fisik, serta timbulnya berbagai penyakit. Beberapa masalah kesehatan akan terganggu pada fase dewasa lanjut seperti perubahan kesehatan fisik dan juga psikologis. Manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami beberapa fase pada masa kehidupannya, dimulai dari fase kelahiran yang kemudian diikuti dengan fase pertumbuhan dan perkembangan, yang selanjutnya fase dewasa dan lanjut usia yang diakhiri dengan fase kematian, yaitu fase yang paling akhir dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian diri yang tepat untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada setiap fase perkembangannya. Usia lanjut sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap masalah, baik secara kesehatan fisik, sosial, emosional, ekonomi, dan juga psikologis. Nah, berikut beberapa perubahan fisik yang dialami oleh para lansia menurut Sudirman 2011. Yang pertama yaitu kulit mulai mengendur dan timbul keriput pada kulit di wajah. Sering kita lihat bahwasanya lansia ataupun nenek kita yang ada di sekitar rumah kita. Nah, kita melihat bahwasanya kulit di tangan ataupun di kaki tersebut mulai mengendur dan tentunya kulit di wajah tersebut sudah berkeriput. Nah, yang selanjutnya yaitu rambut beruban atau berwarna putih. Seringkali dong kita melihat bahwasanya memang fase lansia tersebut ditandai dengan rambut yang sudah berwarna putih. Yang ketiga yaitu gigi mulai tanggal atau gigi ompong. Nah, di sini lansia akan mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan secara kasar, sehingga mereka lebih memilih makanan yang lembut untuk mudah dicerna. Nah, yang selanjutnya itu penglihatan berkurang atau berkabur. Jadi penglihatan lansia pada usia yang sudah cukup tua, hal tersebut menyebabkan pandangan yang kabur seperti buram ataupun kurang jelas dalam melihat. Nah, selanjutnya yaitu pendengaran yang mulai berkurang. Nah, dalam fase ini lansia mengalami kurangnya informasi dengan jelas yang diterima oleh telinganya. Selanjutnya yaitu mudah lelah apabila beraktivitas. Dalam fisik yang mulai turun, staminanya membuat para lansia merasa mudah lelah. Yang selanjutnya yaitu gerakan tubuh mulai lamban dan tidak lincah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan lansia untuk bergerak lebih cepat. Nah, yang terakhir adanya tubuh yang cenderung sedikit membesar di bagian perut dan pinggul akibat lemak. Dalam hal ini mungkin tidak semua lansia mengalami hal tersebut, karena dapat kita lihat bahwasanya beberapa lansia memiliki tubuh yang membesar, tapi kita lihat juga beberapa lansia terdapat yang memiliki tubuh yang lebih kecil akibat kurangnya asupan ataupun memang dari keturunannya tersebut. Nah, selain dari perubahan kesehatan secara fisik, lansia juga mengalami perubahan pada kesehatan psikologisnya atau kesehatan mental.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesehatan psikologis merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kualitas hidup lansia. Berikut beberapa perubahan kesehatan psikologis pada lansia. Yang pertama yaitu perubahan suasana hati. Seringkali lansia mengalami perubahan mood secara tiba-tiba yang biasanya disebabkan kurangnya perhatian dari sekitar ataupun dari keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu stres dan depresi. Lansia yang memiliki penyesuaian diri yang kurang akan mengalami stres apabila berkelanjutan. Maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan depresi pada lansia. Hal ini dapat disebabkan oleh kecemasan yang dialami oleh lansia. Nah, yang ketiga yaitu kesepian dan juga isolasi sosial. Kurangnya interaksi sosial menyebabkan lansia merasa kesepian dan sering merasa diasingkan oleh lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu perubahan persepsi mengenai diri sendiri. Lansia biasanya merasa kurang percaya diri dengan dirinya di fase tersebut. Merasa kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dahulu dan kulit yang sudah mulai keriput membuat para lansia tidak percaya diri. Nah, yang terakhir yaitu penyesuaian peran baru. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan yang dialami oleh lansia seperti pensiun, kehilangan teman, kehilangan pasangan, sehingga beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan psikologis lansia yang dapat menyebabkan kecemasan secara berkelanjutan. Baik, tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.